BEF atau British Expeditionary Forces ialah pasukan asal Inggris yang terkenal tangguh serta terlibat di 2 edisi Perang Dunia, namun masing-masing dengan hasil yang sangat bertolak belakang. Mereka begitu dikdaya dikala berhasil menahan gempuran-gempuran pasukan Jerman di masa Perang Dunia Pertama, walau jumlahnya lebih sedikit dari lawannya tadi. Namun sayangnya pada gelaran Perang Dunia Kedua, mereka semua sama sekali tak berkutik melawan musuh yang sama, namun dengan persiapan yang lebih baik, lebih terampil, serta lebih cerdik. Lalu mengapa BEF yang dulu disegani kini kehilangan tajinya? Dan seperti apakah aksi mereka di 2 perang besar tersebut? Simak terus. Terdapat banyak buku yang menjadi sumber rujukan admin dalam video ini. Di antaranya adalah Atlas Perang Dunia Kedua terbitan National Geographic, Great Battles of World War I terbitan Majalah Angkasa, lalu The Shortest History of Germany karya James House, Der Zweite Weltkrieg, Ursachen, Ereignisse und Auswirkungen, serta Perang Eropa karya P.K. Ojong. Sejak Perang Dunia Pertama, BEF atau Pasukan Ekspedisi Inggris dikenal sebagai pasukan yang kecil-kecil cabai rawit karena jumlah personilnya yang tidaklah banyak namun sangat tangguh. BEF bukanlah pasukan yang orang-orangnya direkrut dari wajib militer layaknya negara-negara lain, melainkan murni para sukarelawan. Dengan demikian, mereka dilatih dengan keras dalam jangka waktu yang lama. Maka tak heran bila BEF dikenal sebagai tentara paling profesional di dunia. Pasukan tersebut mulai dikirimkan ke Prancis pada bulan Agustus 1914 atau beberapa hari setelah Inggris menyatakan perang kepada Jerman. Ia dipimpin oleh Marskal Sir John French dan totalnya mencapai 160-an ribu personil. Pada pertempuran di Mons, 23 Agustus 1914, Jerman kaget bahwa yang mereka hadapi bukan pasukan Prancis saja, melainkan BEF yang tangguh. Dalam pertempuran di Ypres dan Mons saja, BEF telah kehilangan 95.000 orang, atau lebih dari separuhnya. Namun pengorbanan tersebut sangat sebanding dengan hasilnya. Berkat keberhasilan BEF dan Prancis mempertahankan Ypres, Jerman yang semula ofensif berangsur-angsur bertahan dan dimulailah Perang Parit yang statis di front barat. Mulai tahun 1915 hingga 1918, Jenderal Douglas Haig menjadi panglimanya, yang artinya pasukan ekspedisi Inggris ini terus bertempur hingga perang usai. Ketangguhan serta kualitas mereka tak perlu diragukan lagi, dan mereka tentunya menjadi elemen penting dalam kemenangan sekutu. Sedangkan BEF pada Perang Dunia Kedua dibentuk oleh pemerintah Inggris saat Hitler dengan agresif menganeksasi Austria pada Maret 1938 serta Sudetenland pada Maret tahun berikutnya. Persiapan Inggris sebenarnya dalam menyongsong perang tidaklah mengesankan. Bahkan secara kasat mata, seragam berikut perlengkapan dan persenjataannya pun nyaris mirip dengan era Perang Dunia Pertama. Bahkan senjata Lee Enfield era Perang Dunia Pertama masih digunakan oleh mereka, selain senapan submachine gun Thompson Amerika yang dipasok secara terbatas karena harganya yang mahal. Dengan persiapan dan pelatihan para rekrutan baru yang minim, mereka mau tak mau harus segera dikirim ke Prancis segera setelah Jerman menyerang Polandia. BEF tersebut dikomandoi oleh Jenderal John Gort atau Lord Gort dan berangsur-angsur diberangkatkan ke Prancis pada bulan September 1939. Awalnya mereka berjumlah 158.000 personil. Hingga Mei 1940, angkanya meningkat 2 kali lipat menjadi 390-an ribu orang dan ratusan tank ringan. Jumlah ini setara dengan 1/10 kekuatan total sekutu. Mereka diposisikan menjaga perbatasan Prancis dengan Belgia dan hanya menggali parit-parit perlindungan.
Antara September 1939 hingga Mei 1940, pasukan sekutu termasuk BEF cenderung pasif, hingga terdapat istilah Pony War atau perang duduk. Hingga akhirnya pada April 1940, Jerman melancarkan serangan ke Denmark, Norwegia, lalu menyusul pada 10 Mei ke Belanda, Belgia, dan akhirnya menuju Prancis. Mengetahui bahwa Belanda dan Belgia telah diserang, maka pasukan gabungan Prancis dan Inggris bergerak ke arah utara guna menghadang pasukan Jerman Grup B pimpinan Fedor von Bock. Namun tanpa sadar, pasukan utama Jerman yaitu tentara Grup A pimpinan von Rundstedt beserta Heinz Guderian selaku komandan Korps Panzer 19 dengan cerdik menyelinap melewati hutan Ardennes yang tak begitu dijaga. Pasukan sekutu terkejut bukan main. Jerman ternyata tak mau repot-repot menghantam Maginot Line yang kokoh. Mereka juga terpancing oleh serbuan tentara Grup B, pimpinan Fedor von Bock ke arah Belgia dan Belanda. Sekutu terdesak ke arah barat menuju pantai. Meski perlawanan sempat dilakukan di Sedan, Calais, Arras, dan tempat lainnya, gerak maju Jerman tak bisa dibendung. Korps Panzer ke-19 milik Guderian, Korps Panzer ke-41 pimpinan Georg Reinhardt, dan Korps Panzer ke-15 pimpinan Jenderal Hermann Hoth bahu-membahu menyeret pasukan sekutu ke arah barat laut menuju pantai. Hingga akhirnya pasukan BEF beserta orang-orang sekutu lainnya terperangkap di kota pelabuhan Dunkirk. Tak ada lagi tempat untuk mundur selain mengungsi ke Inggris. Evakuasi besar-besaran sekitar 300.000 lebih tentara sekutu yang tersisa di sana akhirnya dilakukan mulai tanggal 26 Mei hingga 4 Juni 1940 di tengah gempuran pesawat-pesawat Luftwaffe. Memang evakuasi tersebut berhasil menyelamatkan ratusan ribu pasukan Inggris dan Prancis, termasuk 4/5 pasukan BEF. Namun banyak sekali perlengkapan dan kendaraan militer yang terpaksa harus ditinggalkan. Hal ini dikarenakan ratusan kapal sipil dan militer berbagai jenis, termasuk kapal perang Royal Navy milik Inggris, diprioritaskan untuk mengangkut para prajurit serta sebagian warga sipil. Selama keterlibatannya di Prancis, BEF kehilangan 68.000 personil yang tewas, luka-luka, tertawan, atau hilang. Setelah evakuasi Dunkirk, BEF berangsur-angsur tak terdengar lagi kabarnya. Reputasi bagus BEF yang telah susah payah dibangun sejak Perang Dunia Pertama akhirnya runtuh dan dipecundangi oleh Jerman berkat taktik Blitzkrieg yang saat itu sangat revolusioner. Itulah kiprah dan akhir dari kisah British Expeditionary Forces atau BEF selama Perang Dunia Pertama ataupun Perang Dunia Kedua.